Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat kakak. Kita akan sapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita sapa. Shalom adik-adik. Luar biasa. Kembali lagi bersama kami di sini. Masih ingat kan dengan kakak Jessie? Hai adik-adik. Dengan Kak Merika, hai adik-adik. Bang Jupri, hai adik-adik. Dengan Kak Novita, hai adik-adik. Dan kita punya pemusik kita, ada Bang Poltak. Kita say hai sama Bang Poltak. Hai Bang Poltak. Dan hari ini kita juga ada Amang Pendeta Silalahi. Hai Amang. Luar biasa. Adik-adik, acara kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu kasih Tuhan kepada umatnya. Tahu nggak adik-adik hari ini hari apa? Hari Minggu. Coba lihat kita punya apa ini yuk. Topi ulang tahun, ulang ya tahun, Kak. Kakak. Siapa yang ulang tahun, Kak? Siapa yang Kak ulang Jessie. tahun ya Kak ya? Kak Jessie, Enggak. Kak Ini Novita, siapa? Enggak. Bang Jupri, Enggak. Kak Merika. Siapa dong Siapa Kak? dong, Kak? Yang berulang tahun itu adalah gereja kita HKBP Rawamangun. Yeay. Yang keberapa ya, Kak? Yang ke-56. Coba 56 tahun gereja kita sudah bertumbuh. Semoga gereja kita semakin terberkati dan menjadi berkat. Adik-adik, mama, papa, semangat untuk datang ke gereja apa? HKBP Rawamangun. Nah,
sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi lebih semangat lagi. Kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, bernyanyi lagu Dia yang Terbaik. Lebih semangat lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik yang lebih semangat lagi ya. Pakai gerakan, lihat gerakan kita. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamat. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku. Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dialah Yesusku, juru selamat. Sekali lagi. Dialah Yesusku, juru selamatku. Ya, nah adik-adik, luar biasa. Tuhan Yesus yang terbaik untuk kita. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, ikuti doa Kak Jessi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini, Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang mau memuji Tuhan? Saya Kak. Wah, kita harus tetap memuji Tuhan walaupun kita beribadah di rumah. Kita bernyanyi Autna Saribu Haliganda, artinya beribu-ribu suara yang indah. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Yeay, Tuhan Yesus. Seribu hari ganda saringani soaraki naik nasa gogo bahenoku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami, perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah mendaki gunung? Saya. Sekarang kita juga bisa mendaki gunung menuju Sion. Nah, adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi sambil berdiri ya, pakai gaya ya. Siap, Kakak. Siap, Kak. Menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat keempat berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi tuan-tuanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang punya Yesus Kristus? Saya. Karena Yesus Kristus itu adalah penyelamat kita. Nah, kita bernyanyi Hosi Pangoluau. Hosi Pangolua, sai topot maawon, sai unaman dauda, hosian rohako, Hosi Pangolu roti bukan maaw anakku tutu. Dohot kudani
adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, siapa ingin seperti Yesus? Saya, Kak. Yang Saya. baik, yang ramah, penolong. dan semuanya. Kita akan bernyanyi lagu Ku Ingin Seperti Yesus. Ku ingin seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah kasih-Nya. Tetapi sungguh sayang, ku jahat dan jaman. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ingin seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah kasih-Nya. Tetapi sungguh sayang, ku jahat dan jaman. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa yang sayang sama mama papanya? Saya, Kakak. Saya. Kita mau bernyanyi K-A-S-I-H. Kasih. Kita bernyanyi bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Hanya adik-adik sekolah minggu di rumah. Suaranya mana? Sekali lagi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, orang yang suka mendengar itu adalah anak Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Nah, adik-adik supaya tenang, duduk tenang, kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu kita. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu, kedua setelah Trinitatis bagi kita semua. Yang kedua, pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun pada minggu ini mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 21 Juni. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan kegiatan kelas kita dan persembahan pujian dari kelas Prateka Mandiri, TKA, dan kelas 1 dan kelas 2A. Mari kita saksikan.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Dan gereja kita tercinta. Kita akan bernyanyi karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Di mana gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-56. Kak Jesi punya kue ini adik-adik. Ya, kita akan bernyanyi buat adik-adik yang berulang tahun. Setelah bernyanyi kita akan tiup lilin ya untuk gereja kita. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik. Padamu adik-adik, padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Kita mau tiup lilin, kita hitung sampai 3 ya. Yang di rumah ikut loh, tiup lilin sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay! Luar biasa. Selamat ulang tahun gereja tercinta HKBP Rawamangun. Selanjutnya, bahan ajar untuk Minggu 28 Juni 2020 diambil dari Nas 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 dengan tema membangun keluarga bahagia. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 249, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Berbuah, 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 Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirari jiwaku. Berbuah, 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 Goyang. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati adik-adik sekalian
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita minggu ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 9 ayat ke-8 sampai dengan ke-17. Dengarkanlah baik-baik. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Salam adik-adik. Salam, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar hari ini? Tadi sudah makan? Sudah minum? Minum apa? Ayo. Ya, air putih. Ada yang minum susu atau teh manis? Mantap. Tahu nggak sih, kenapa kita harus minum? Ya, tapi agar tidak haus. Apalagi kalau sedang makan atau habis makan, pasti kita mencari air untuk minum, kan? Bukan? Setiap orang yang makan pasti minum, ya? Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa minum dalam satu hari? Wah, pasti haus sekali, bukan? Ya. Nah, kalau begitu kita harus bisa menggunakan air dengan baik. Ayo, bagaimana contohnya? Nah, kalau mengambil minum,
harus dihabiskan supaya sisanya tidak dibuang. Tidak bermain-main dengan keran air supaya airnya tidak terbuang sia-sia. Karena kalau tidak ada air, pasti kita repot. Tanaman juga tidak dapat tumbuh. Bukan ada air, tanpa air kita akan mati. Begitu juga binatang-binatang, ikan-ikan akan mati. Ayo coba kalau ada di rumahmu ini sekarang akuarium yang ada ikannya, coba keringkan airnya. Pasti ikanmu itu akan mati. Nah, kalau untuk kita, apa sih gunanya air selain untuk minum? Tentu sudah mandi tadi pagi? Pasti adik-adik mandi pakai apa? Pakai air, ya betul. Mamanya tadi di rumah lihat masak, pakai apa? Pakai air. Tadi ada di antara kalian yang menyiram bunga, tanaman. Nah, ada tadi yang mencuci tangan dan lain-lainnya. Benar. Jadi kalau ada air, kita bisa melakukan banyak hal. Karena Tuhan menciptakan air agar kita semua tidak kehausan. Bisa mandi sepuasnya, tapi tidak banyak-banyak membuang air ya. Bisa mencuci pakaian, mencuci piring, dan mencuci apa? Tangan ya. Bisa menyiram tanaman. Jadi ini apa artinya? Tentu tanpa air, atau kalau air itu adalah jadi sumber kehidupan. Ingat, apakah Yesus pernah katakan, aku adalah air hidup? Iya. Jadi ini pentingnya ya. Jadi anak-anak yang terkasih, ternyata pada pembacaan firman Tuhan tadi, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan memakai air untuk menghabiskan kejahatan. Wah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita lihat Tuhan bisa menghabisi kejahatan dengan memakai air. Wah, Tuhan kok gitu ya? Kenapa? Ya, Tuhan menghabisi bumi dengan air. Ternyata manusia pada zaman Nuh suka berbuat jahat, suka bertengkar, saling mengejek, dan saling berkelahi. Berkali-kali diingatkan tidak mau berubah. Hanya Nuh dan keluarganya yang tetap menjadi orang yang baik. Lalu Tuhan mengambil cara untuk menghabiskan semua manusia yang jahat itu, dan hanya meninggalkan Nuh dan keluarganya dengan air bah, ya, yaitu air yang sangat besar. 40 hari 40 malam air hujan turun dari langit. Setelah itu lama-lama air surut dan Nuh beserta keluarganya bisa keluar dari perahunya. Nah, adik-adik, tentu dengan air juga
bukan hanya menghabiskan manusia, tetapi dengan air Tuhan memelihara manusia, memelihara hewan, memelihara juga tanaman. Karena air, manusia, hewan, dan tanaman bisa tumbuh dan hidup. Artinya, air sangat penting bagi kita semua. Jadi mulai sekarang, ayo kita jaga kebersihan air. Ya, kita lihat keran-keran atau kita lihat jalan-jalan air di rumah kita ini jangan tersumbat. Jangan buang sampah sembarangan, sehingga itu bisa menghambat air di selokan, di sungai-sungai kecil, bahkan menjadikan banjir. Ingat loh, Jakarta sering kebanjiran karena apa? Ya, karena banyak sampah yang menghambat air di Sungai Ciliwung itu mengalir dengan baik. Maka terhambat dan meluaplah, maka Jakarta ini sering banjir. Begitu juga selokan-selokan, parit-parit yang ada di sekitar kita. Kalau selokan itu tidak bersih dan penuh sampah, maka air di selokan itu akan meluap ke jalan, bahkan bisa masuk ke halaman rumah, bisa juga masuk ke dalam rumah kita. Apalagi kalau datang air hujan yang besar di kota atau di lingkungan kita di Jakarta ini. Jadi adik-adik, kalau begitu mari kita jaga, kita pelihara, ya, jangan buang sampah sembarangan. Maka kita jaga, kita pelihara lingkungan kita dengan baik. Jadi Tuhan itu ya sudah berjanji, Dia terus memelihara kita. Dengan kasih-Nya, Dia mau kita itu hidup dengan baik di dalam kasih-Nya. Karena itu adik-adik, kalau air itu kotor, meluap, bisa mendatangkan penyakit, dan bisa mendatangkan banjir yang besar. Nah, karena itu kita harus menjaga, ya, jangan sempat air itu jadi kotor. Nah, kalau begitu adik-adik semua, ya, itulah kekuatan air. Itulah kehebatan air. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan menghabiskan manusia lagi. Tidak akan menghabiskan hewan-hewan dan tanaman dengan air lagi. Dan Tuhan berjanji, itu bisa kita lihat. Nah, siapa sudah pernah melihat pelangi di atas langit? Ada? Nah, coba usahakan ya. Kalau nanti ada pelangi di atas langit itu warna biru ya, dan merah kuning itu pelangi membentang dia bundar gitu. Nah, coba pandang, lihat. Nah, itulah yang dijadikan Tuhan menjadi tanda bahwa Tuhan akan teringat kepada janjinya. Dia tidak mendatangkan banjir yang besar lagi. Dia menjaga bumi meskipun mungkin manusia masih berbuat jahat. Oke, mau kau berbuat jahat? Mau kau nakal? Mau buang sampah sembarangan? Nah, kalau begitu adik-adik, ya, siramlah air kepada tanamanmu. Apalagi sekarang kita dianjurkan pemerintah supaya sehat. Seringlah cuci tangan setiap kita selesai melakukan kegiatan. Cuci pakai sabun ya, supaya virus-virus corona itu
bisa lepas dari tanganmu. Nah, siramlah tanaman di sekitar. Nanti kalau kau ada lihat tanaman di Sinantam ya, di Sinantam tempat kita sekolah minggu, kalau tanamannya sudah layu berarti kekurangan air. Nah, boleh saja kau siramkan air di situ biar tanaman itu hidup. Nah, mau semua ini? Mau bertumbuh, mau sehat? Nah, Tuhan memelihara ciptaannya dengan kasih-Nya. Dia juga memakai air sampai hari ini. Dan Dia mengelola air itu dengan kita mau menjaganya. Bersih, lancar, dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Nah, inilah cara Tuhan memelihara kita. Salah satu cara Tuhan menjaga kita, memelihara kita sehat dengan air yang bersih. Nah, jadi adik-adik, apa itu air yang bersih? Yaitu firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah air kehidupan," itu bisa nampak jelas bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi banyaklah belajar mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Mau? Nah, harus berdoa kiranya Tuhan menolong kita, memberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan akan firman-Nya, khususnya melakukannya. Mau adik-adik? Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang terus setia memelihara kehidupan kami. Kau yang menciptakan adanya air sebagai sumber kehidupan kami. Betapa bergunanya baiknya air itu untuk menolong, menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat menggunakan air itu bersih dan sebaik-baiknya untuk kesehatan kami dan kebutuhan kami setiap hari. Ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami tidak membuang sia-sia air dan apalagi mengotorinya. Biarlah itu berjalan berproses sesuai dengan hukum-Mu, sehingga air itu terus ada dan mengalir dan memberikan kami kekuatan dan kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Dan setelah kita mengumpulkan persembahannya kita kasih kepada Papa Mama. Dan Papa Mama memberikan kepada gereja melalui rekening di bawah ini ya. Terima kasih Papa Mama, terima kasih adik-adik. Kita mau bernyanyi, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu, untuk selama-lamanya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sehat adik-adik semua, semangat, terus belajar, bersyukurlah gereja kita berulang tahun hari ini. Doakan semua pendeta, tim IT, song leader, dan khususnya guru-guru sekolah minggumu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, puji Tuhan, kita sudah melakukan ibadah hari ini dengan sukacita. Kita boleh menyapa ataupun salam-salaman mama papa kita. Selamat hari Minggu mama papa. Selamat hari Minggu mama papa, adik-adik. Boleh berpelukan juga. Berpelukan. Puji Tuhan. Karena itu kita akan bernyanyi satu lagu sebelum kita mengakhiri acara ini. Dia yang terbaik. Siapa yang terbaik? Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan
Yesus. Dia yang terbaik. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dia yang terbaik. Dia yang terbaik, Goyangannya mana? Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah